Hai semuanya, apa kabar? Assalamualaikum. Semoga kalian baik-baik aja di sana. Aku juga di sini alhamdulillah baik, guys. Video kali ini aku pengen ngebahas tentang pervisaan dan bagaimana step by stepnya aku waktu itu pengajuan visitor visa sampai sekarang residensi. By the way, sampai residensi aja karena aku belum permanen resident. Mungkin nanti next insya Allah tahun depan aku bakal pengajuan untuk permanen resident karena aku udah 2 tahun ya tahun depan tinggal di New Zealand, jadi aku udah bisa ngajuin untuk permanen resident gitu. Dan kalau misalkan kalian masih bingung ini tuh bahas tentang apa, coba kalian tonton dulu video aku yang sebelumnya yang tentang aku pengajuan visa kunjungan. Jadi pertama kali aku datang ke New Zealand itu aku pakai visa kunjungan, dan cara dapetin visa kunjungan itu waktu itu bagaimana. Dan kebetulan aku waktu itu pakai jasa pengacara. Untuk sponsornya itu suami aku yang sponsorin aku untuk datang ke New Zealand gitu, untuk pengajuan visa visitornya gitu guys. Jadi biar nyambung sama video ini, kalian nonton dulu video yang sebelumnya, karena di video kali ini pembahasannya cukup singkat aja sih. Kayak banyak yang nanya sama aku kayak, kakak gimana waktu itu caranya kakak datang ke New Zealand pakai visitor visa, terus kakak pengajuan lagi untuk visa kerja dan sampai sekarang residensi gitu loh. Jadi kayak step by stepnya tuh kayak gimana sih gitu kan, nunggu berapa lama untuk pengajuan visa berikutnya. So sekarang aku bahas ini menurut pengalaman pribadi aku, dan sekali lagi ini aku sponsornya suami aku, dan untuk caranya kayak gimana pengajuannya aku kurang mengerti karena aku pakai jasa pengacara. Jadi aku tinggal kirim-kirim data aja ke pengacara aku, kayak aku kirim dokumen yang dia kirim ke aku, terus aku print, aku isi daftar nama aku, tanda tangan aku kayak gitu, terus aku kirim balik lagi ke pengacara aku, dan pengacara aku yang kirim ke kantor imigrasi gitu guys. Jadi aku dari visa kunjungan sampai sekarang residensi itu aku nggak pernah yang namanya datang langsung ke kantor imigrasi atau berurusan secara langsung face to face gitu sama orang imigrasi. Jadi bener-bener kayak antara aku sama pengacara aku aja, kita kayak ngomong gitu loh. Jadi pengacara aku sebagai perantaranya gitu, dia yang nyiapin semua dokumen aku. Jadi ya gitu deh. Kalau misalkan ditanya datang kemana, pengajuannya kemana, aku nggak tahu guys, mohon maaf. Jadi ini untuk khusus untuk apa ya, yang pakai jasa pengacara aja gitu. Jadi aku bikin video ini juga supaya kalian tuh yang pengen pengajuan visa, yang mungkin menikah juga sama orang Selandia Baru, jadi kalian bisa kayak memilih lah gitu, kayak apakah kalian mau pakai jasa pengacara atau kalian mau ngurus sendiri. Itu semua pilihan tergantung sama kalian. Jadi di sini aku bahasnya yang pakai jasa pengacara aja ya, dan spill sedikit nanti tentang biayanya berapa. Jadi kalian juga bisa nanti perkirakan ke pasangan kalian kayak gitu loh, kayak misalkan yaudah deh mendingan pakai pengacara aja mungkin gitu kan, biar gampang, atau you know kayak gitu ya. Pokoknya langsung aja ya guys. Jadi ini ceritanya ketika aku sudah sampai di New Zealand. Oke, aku sampai di New Zealand itu bulan Maret 2020. Jadi pertama kali aku datang ke New Zealand itu bulan Maret 2020. Jadi waktu aku sampai di New Zealand itu kan aku pakai visa kunjungan ya. Jadi waktu itu nih ada cerita juga pas di Bandara Soekarno-nya. Jadi waktu aku mau check in, itu petugas bandaranya, counternya itu yang buat check in, dia nanya tiket aku pulang ke Indonesia guys. Jadi waktu itu kan emang tiket berangkat aja kan dari Indonesia ke New Zealand gitu. Terus tiba-tiba orang itu nanya, tiket pulangnya mana, kata dia kayak gitu kan. Loh aku yang bingung dong sama mister berdua. Aku sama mister kayak lihat-lihatan gitu loh, kayak hah emang pakai tiket pulang ya gitu.
ya kita nggak punya tiket pulang gitu kan. Terus yang kayak bingung gitu, terus akhirnya yang kayaknya kita nggak butuh tiket pulang deh gitu kan. Terus akhirnya aku ngomong ke counter itunya, ke dianya, terus aku bilang enggak kok, kita nggak butuh tiket pulang karena kan kita nggak apa ya, nggak liburan gitu, maksudnya mengunjungi suami, tapi di keterangan visanya itu emang nggak ada tanggal kepulangannya gitu loh guys. Jadi emang di visa itu aku kan dapet visanya cuma selembar doang, jadi itu kayak di print. Nah itu harus dibawa kemana-mana kalau misalkan aku ada di New Zealand ya kan. Pas mau check-in juga aku harus bawa itu selembaran, pokoknya benar-benar selembar doang visanya, itu kayak kertas HVS aja kalian print terus udah bawa gitu kan buat nunjukin ini visanya gitu. Nah terus Mister waktu itu ngomong kan, enggak kok kita nggak pakai tiket pulang, dia bilang kayak gitu, di sini ada keterangannya kok gitu. Akhirnya aku buka lah itu kan visanya, aku tunjukin, nih di visanya emang keterangannya tuh aku di approve-nya bulan Maret ya kan, terus aku mau ke New Zealandnya kan bulan Maret, jadi jangka waktu 9 bulan aku dapat visa kunjungan ke New Zealand itu kan 9 bulan, dihitung dari tanggal pertama aku nyampe New Zealand dong. Jadi ibaratnya hitunglah bulan Maret ya kan, bulan Maret sampai 9 bulan kemudian gitu. Nah terus aku bilang di keterangan tanggal pulangnya itu tuh tulisannya lihat situasi gitu kan, jadi emang bener-bener nggak ada tanggal kepulangan, pokoknya ya 9 bulan di New Zealand, sebelum 9 bulan itu udah harus balik ke Indonesia gitu kan. Cuman kan kita nggak berencana untuk pulang ke Indonesia, dan nanti pun aku bakalan pengajuan lagi ke visa berikutnya gitu kan. Nah yaudah akhirnya udah ditunjukin lah ya guys, sudah ditunjukin visanya, akhirnya aku boleh check-in. Udah kita nyampe ke New Zealand waktu itu. Pas di New Zealand itu pengacaraku kan bilang nanti bisa pengajuan lagi untuk visa kerja kalau misalkan udah 3 bulan tinggal bersama ya kan, suami istri. Nah ya udah, jadi waktu itu aku dapat visa yang 9 bulan, aku baru pengajuan itu ketika aku udah 6 bulan tinggal di New Zealand. Jadi waktu itu nggak nunggu 3 bulan pas terus apply visa gitu ya, enggak. Jadi yaudahlah santai-santai aja dulu kan, masih ada sisa 6 bulan tuh ya kan. Jadi pas 6 bulan aku di New Zealand aku baru pengajuan untuk visa kerja gitu loh. Nah di pengajuan visa kerja itu juga syaratnya masih sama kayak yang visitor visa waktu itu. Jadi karena aku pakai pengacaranya itu aja, jadi pakai pengacara lagi untuk bikin visa kerjanya ini. Jadi data-datanya masih ada di mereka semua gitu loh, jadi aku nggak perlu ngasih data ulang lagi ke mereka gitu. Dan kalau nggak salah cuman ini aja sih guys, waktu itu aku kan visitor visa ya. Nah ini penting banget buat kalian yang menikah sama orang Selandia Baru. Kalau misalkan kalian baru nyampe di New Zealand dan kalian berencana untuk tinggal di New Zealand, bikin ATM guys. Jadi waktu itu aku sama Mister, yang aku lakuin sama Mister, aku bikin ATM bersama sama Mister. Jadi satu akun 2 ATM. Jadi aku megang satu ATM, Mister pegang satu ATM gitu. Jadi ATM bersama. Namanya pun nama aku sama nama Mister gitu. Nah terus yang kedua, nama aku dimasukin ke kontrak sewa rumah ini gitu. Jadi kan ini rumah masih sewa ya. Jadi di kontrak perjanjian sewanya itu ada nama akunya gitu. Jadi yang tinggal di rumah ini aku sama Mister gitu, ada keterangannya, jadi ada buktinya, namanya ada nama aku, ada nama Mister gitu di surat sewa rumahnya. Nah terus aku bikin apa lagi ya waktu pertama nyampe di New Zealand ya, yang pastinya sih aku bikin apa ya, bikin member untuk perpustakaan yang ada di Christchurch ini ya kan, di pusat kota itu aku bikin di situ. Terus nomor New Zealand udah pasti aku ganti nomor pakai nomor New Zealand. Dan kayaknya itu aja sih yang harus kalian lakuin kalau misalkan kalian baru tiba di New Zealand gitu kan, maksudnya mau tinggal lama dan pengen pengajuan visa berikutnya. Itu menurut aku penting sih, karena itu nanti untuk bukti kalau misalkan kalian tuh tinggal bersama di New Zealand gitu. Nah
Terus lanjut ya ke visitor visa lagi. Ke visa kerjanya waktu itu. Untuk visa kerjanya aku waktu itu yang diperbaharui ya data-datanya itu cuman support letter. Jadi kita bikin lagi setiap pengajuan visa baru itu kita bikin surat dukungan lagi dari orang tua gitu. Jadi orang tua kalian sama orang tua pasangan kalian itu bikin support letter lagi. Kalian kalau udah nonton video yang sebelumnya pasti tahu isinya kayak gimana. Makanya aku suruh tonton dulu yang sebelumnya biar nyambung ke yang ini, oke? Jadi support letter itu harus diganti setiap pengajuan visa itu nanti diperbarui lagi support letternya guys dari orang tua kalian, oke? Itu dari orang tua. Nah, terus untuk X-ray kalian nggak perlu X-ray lagi karena X-ray yang kalian pakai untuk visa kunjungan itu berlaku selama 2 tahun. Jadi kalau misalkan udah 2 tahun baru kalian harus medical check up lagi. X-ray lagi atau full medical check up aku nggak tahu. Yang pasti itu berlakunya untuk 2 tahun. Jadi aku nggak perlu X-ray lagi. Aku waktu itu cuman ke klinik periksa tulang kaki guys. Jadi beneran kayak cuman diperiksa tulang kayak gini-gini doang, dipegang sama dokternya, tulang kaki gitu kan, terus leher kayak gitu. Diperiksa mata, kuping, terus kayak detak jantung kayak gitu, pokoknya biasalah cuman buat apa ya, kayak buat keterangan aja lah kalau misalkan kalian tuh sehat gitu. Terus udah itu foto-foto juga, foto-foto diperbaruin lagi. Jadi pas kalian sampai ke New Zealand pasti kan kalian kayak ketemu keluarga suami, ketemu saudara-saudara ya kan, sepupu, adik ipar kayak gitu. Nah itu foto-foto juga sama mereka gitu. Nanti yang diperbaruin itu foto kalian ketika sudah nyampe di New Zealand sampai nanti kalian mau pengajuan ke visa berikutnya gitu. Jadi waktu itu aku pengajuan visa kerja. Jadi aku perbaruin fotonya dari pas aku nyampe New Zealand bulan Maret. Itu nanti yang di file gitu, yang buat ditunjukin ke imigrasi kayak gitu guys. Terus untuk visanya kalian isi form INZ 1146 itu untuk suami kalian. Jadi nanti suami kalian yang isi INZ 1146 itu namanya form for partner supporting partnership. Jadi suami kalian yang support kalian untuk pengajuan visa kerjanya kayak gitu. Jadi dia yang bertanggung jawab gitu. Jadi dia yang sponsorin semua biayanya kayak gitu guys. Nah, untuk akunya, untuk istrinya itu INZ 1241 itu untuk partner and child. Jadi kayak pasangan dan anak ya. Kalau misalkan kalian mau disupport sama suami kalian itu status kalian apa, partner atau anak kayak gitu kan. Dan ini untuk temporary visa declaration form. Jadi cuman deklarasi kayak yang biasa. Jadi kayak yang visitor visa sebelumnya itu ada deklarasinya juga, itu diperbaruin lagi gitu. Jadi cuman tinggal isi nama kalian, terus tanda tangan, ya kan, tempat tanggal lahir, kayak gitu-gitu doang. Formal lah kayak gitu. Dan itu untuk work visanya. Dan waktu itu berarti aku dapat visitor visa bulan Maret. Aku nyampe New Zealand Maret, berarti Maret, April, Mei, Juni, Juli, Agustus, September. Aku berarti apply visa kerjanya bulan September waktu itu. Nah, untuk pengumpulan data-datanya waktu itu ke pengacara aku sekitar 1,5 bulan gitu deh. 1 bulan lah ya gitu kan, karena kan datanya juga masih ada di mereka gitu, jadi cuman diperbaruin sedikit doang yang baru-baru lagi kayak gitu. Dan untuk prosesnya waktu itu cuma 2 minggu aja. Aku surprise banget, aku kaget sama mister gitu. Pengacara aku juga kaget, dia bilang visa kamu diterimanya cepet banget kata dia kayak gitu kan, cuma 2 minggu aja langsung di approve kata dia gitu. Alhamdulillah aku dapet visa kerja yang 1 tahun sampai bulan Oktober 2021. Jadi aku dapetnya September Oktober tuh ya, bener kayak cuman sebulanan doang gitu udah dapet visa kerja. Bulan Oktober berlakunya 2020,
expirednya 2021 bulan Oktober. Dan berarti tahun ini nih, tahun ini sekarang aja udah bulan apa? Bulan Juni ya. Berarti udah tinggal berapa nih? Juni, Juli, Agustus, September, Oktober, udah tinggal 4 bulan lagi guys. Udah tinggal 4 bulan lagi visa aku expire. Cuman untungnya aku udah apply visa lagi untuk residensi. Nah, jadi waktu aku udah dapet visa kerja waktu itu bulan Oktober, ya kan? Aku belum kerja tuh, nganggur. Karena waktu itu aku hamidun ternyata bulan Novembernya, ya kan? Akhirnya nggak kerja lah, ya kan? Padahal tadinya mau kerja gitu. Karena hamidun jadinya nggak jadi, ya kan? Udah tuh bulan Oktober, November, Desember, ya kan? Januari, Februari aku baru kerja guys. Jadi bulan Februari aku diterima kerja waktu itu, pas banget akhir Februari gitu. Nah sekarang aku udah kerja 4 bulan di tempat kerjaku yang sekarang. Alhamdulillah betah walaupun capek, cuman semangat ya. Tulang punggung keluarga, hey. Terus sudah jadi bulan Februari aku kerja ya. Terus kemarin aku apply visa bulan, aku setahun Maret, Januari, Februari, Maret, April. Aku apply visanya bulan April kemarin guys, April 2021. Jadi aku pengajuan visa residensinya itu pas genap setelah aku tinggal di New Zealand 1 tahun gitu. Jadi aku pengajuan lagi pas aku udah tinggal 12 bulan, karena persyaratannya gitu, untuk residensi kalian harus tinggal minimal itu 12 bulan di New Zealand gitu, bareng sama pasangan kalian kayak gitu. Akhirnya udahlah ya, ini udah bulan April, Mei, Juni, udah 2 bulanan. Nah untuk pengumpulan datanya waktu itu ya samalah sebulanan lebih kayak gitu. Dan untuk residensi ini aku dimintain data baru lagi. Jujur ya, untuk residensi ini agak sedikit ketat pemeriksaannya, bener-bener deh kayak lama banget gitu kan. Baru masuk datanya 2 minggu yang lalu. Jadi pengacara aku baru masukin data ke imigrasi itu sekitar 2 atau 3 mingguan yang lalu. Terus pas minggu kemarin itu mereka minta surat lagi dari kita berdua, dari aku sama Mister, dan untungnya udah kita kirim minggu kemarin, dan katanya sih minggu ini bakalan final katanya. Jadi kayak penentuan nih apakah visa aku bakal di approve atau ditolak. Aku deg-degan gitu loh, kayak nungguin kabar setiap hari, buka email takutnya ada email masuk kan dari lawyer aku gitu. Jadi selalu was-was gitu guys. Dan untuk residensi waktu itu yang diperbarui datanya itu akta lahir aku dimintain sama mereka. Terus detail keluarga aku, jadi kedua orang tua aku namanya siapa, pekerjaannya apa, lahirnya tanggal berapa, kewarganegaraan apa, kayak gitu. Sama kayak data di kartu keluarga lah ya, kayaknya. Aduh maaf. Terus aku isi form juga, namanya itu INZ 1242, itu untuk ya sama partner dan anak gitu kan. Itu deklarasi form lagi gitu. Jadi di situ cuman ada kayak deklarasi kalau misalkan saya yang bernama ini, terus benar saya yang mengajukan untuk residensi, bla 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 segala macam kayak gitu, formal. Tinggal tanda tangan aja sama tulis nama kalian di situ. Nah untuk suami dan pengacara ini tanda tangan mereka berdua. Jadi mereka tanda tangan di form INZ 1178 itu partnership support juga ya. Jadi suami aku juga yang support aku. Dan di situ dicek juga guys, di sebenarnya dari visa kunjungan sampai residensi juga diceknya ya lumayan sih ya. Dan yang sekarang ini lebih ketat lagi karena mereka ngecek kayak apa ya, kayak catatan kriminal gitu guys. Jadi mereka tuh minta catatan kriminal gitu. Kalau misalkan pasangan kalian punya catatan kriminal kayak gitu, itu nanti dicek sama mereka. Dan kayaknya waktu itu pengacara aku bilang
yang nggak ada yang ini ya, maksudnya nggak ada, untungnya nggak ada catatan kriminal gitu kan, yang yang berhubungan dengan seksualitas kayak gitu, seksual, Jadi pengacara aku bilangnya kayaknya agak sedikit susah sih kalau misalkan orang itu pernah terkena kasus apa ya, pelecehan gitu guys, pelecehan seksual. Kalau misalkan dia melakukan pelecehan seksual ke orang lain kayak gitu, itu termaksud kasus berat. Jadi dia nggak bisa jadi support istrinya untuk pengajuan visa gitu loh guys. Terus sama KDRT. Jadi kalau misalkan si pasangan kalian ini sebelumnya pernah menikah dan ternyata dia punya kasus KDRT sama pasangan dia yang sebelumnya, nah itu juga kayaknya agak-agak susah guys, nggak bisa jadi sponsor kalian gitu untuk pengajuan visa kayak gitu. Itu sih yang pengacara aku bilang ke kita gitu. Dan untungnya kan kita nggak ada apa-apa ya Bu, suami saya masih lajang dulu ya kan. Jadi ya tidak ada KDRT-KDRT-an, oke. Oh ya, ngomong-ngomong ngomong-ngomong pasangan terdahulu ya, aku punya cerita lucu. Jadi waktu itu pernah ada temennya Mister yang komen di Facebooknya Mister gitu ya, waktu dia ganti status menikah kan dengan aku ya guys di Facebook, tuh tiba-tiba dia bilang kayak, oh selamat ya kalau kamu udah punya istri baru, dia bilang gitu. Aku kaget, kayak, istri, emang kamu udah menikah beb gitu kan, maksudnya apa ya, kok dipanggilnya istri baru, kata aku gitu. Aku sempat kaget dong, dan itu tuh dihapus sama Mister komentarnya guys. Jadi kalau di sini itu ya agak lucu sih, ternyata emang nyambung gitu sama cerita temen aku yang di Brazil ya. Dia juga bilang, oh kalau di sini tuh kalau misalkan kalian punya pasangan terus kalian tinggal serumah sama pasangan kalian dalam waktu yang lama, itu tuh disebutnya kayak tinggal sama istri, kata dia kayak gitu. Jadi secara tidak langsung tuh orang itu istri kita gitu loh, walaupun tidak ada status pernikahan, kata dia kayak gitu kan temen aku. Aku jadi mikir, apa jangan-jangan Mister sama mantannya yang terdahulu gitu kan. Masa aku dibilangnya istri baru, padahal kan ya dia kan belum nikah sama yang ono ya kan. Tidak ada status pernikahan, jadi jangan dibilang istri dong. Hei Anda, jangan bilang saya istri baru ya, saya ini istri pertama Mister dan yang terakhir insya Allah. Oke, lanjut. Untuk residensi itu syaratnya cuman itu aja, dan yang pasti foto juga diperbaharui. Oke, jadi pas kalian udah diterima visa kerjanya, kalian jalan-jalan lagi kayak apa liburan kemana gitu, pokoknya setiap momen itu harus diabadikan sama pasangan kalian, karena itu nanti untuk bukti di imigrasi gitu guys. Dan ya nanti aku update lagi kalau misalkan aku pengajuan untuk permanen resident, insya Allah tahun depan. Kalau misalkan udah genap 2 tahun, jadi kan aku belum 2 tahun genap di sini, jadi emang harus nunggu dulu sampai Maret tahun depan baru genap 2 tahun bisa untuk pengajuan permanen resident gitu. Dan nanti aku bakalan update lagi ke kalian kayak gitu. Nah jadi udah jelas ya caranya kayak gimana. Jadi kalau misalkan waktu itu ada yang nanya juga, kakak waktu itu pulang gak ke Indonesia waktu pengajuan visa? Tidak, aku tidak pulang sama sekali. Dari awal nyampe tahun 2020 sampai sekarang aku belum pernah pulang ke Indonesia sama sekali. Yang satu karena memang faktor koronce ya, pandemi, oke. Jadi aku nggak bisa pulang juga guys, karena aku nggak mau bayar untuk biaya karantinanya di New Zealand ya. Walaupun ke Indonesianya itu bisa pulang ke Indonesia, karantina cuma 5 hari, cuman balik lagi nanti ke New Zealandnya ya, itu bayar karantinanya mehong. Oke. Udah gitu apa ya, udah mehong, kita pulang kampung kan pengen seneng-seneng ya kan, pengen jalan-jalan sama keluarga, tapi di Indonesia juga lagi pandemi, jadi mau jalan-jalan kemana, gak bisa jalan-jalan ya kan. Setiap mau keluar kota nanti hidungnya dicolok-colok kayak gitu, keluar uang lagi, bayar jalan-jalannya mahal, karantinanya juga mahal, daripada buang-buang uang buat karantina doang di New Zealand ya kan selama 14 hari, mendingan duitnya kita simpan aja dulu.
nanti selesai pandemi, New Zealand udah buka bandara, Indonesia udah buka bandara, udah nggak ada karantina lagi nih, baru kita pulang ke Indonesia, kita jalan-jalan sama keluarga ya kan. Jadi ya sabar-sabar aja ya, karena di sini alhamdulillah pandeminya sudah berakhir, sudah tidak ada kasus-kasus corona lagi, cuman tinggal di Indonesianya aja yang masih tinggi ya. Jadi ya gitulah, kita masih mikir-mikir untuk pulang ke Indonesia gitu. Nah jadi gitu guys, aku nggak pulang ke Indonesia, jadi kalian nggak perlu capek-capek ngabis-ngabisin tenaga, ngabis-ngabisin biaya untuk pulang ke Indonesia, terus ntar di Indonesia pengajuan visa gitu. Jadi nggak usah pulang sayang. Jadi pastiin aja sebelum kalian visanya itu expired, kalian udah pengajuan visa baru lagi, oke? Jadi minimal 3 bulan lah, 3 bulan sebelum visa kalian itu expired, kalian udah harus pengajuan visa lagi ya, kayak gitu. Kalau bisa 5 bulan atau 6 bulan lah gitu ya kan. Pokoknya jaraknya jauh gitu kan, karena proses visa itu nggak bisa ditebak guys, lama atau sebentarnya kayak gitu. Jadi kayak untung-untungan aja kalau misalkan di prosesnya cepet, di approve-nya cepet, ya jadinya juga cepet, nggak nyampe sebulan ya kan. Buktinya aku aja ibaratnya masuk imigrasi, data-datanya, terus 2 minggu kemudian langsung di approve sama mereka, cuma 15 harian kayak gitu udah di approve kayak gitu. Bahkan ada yang lama juga sebenarnya, cuman ya gitu ya. Untuk jaga-jaga aja. Jadi kalau misalkan kalian pengajuan visa itu visanya masih lama berlakunya gitu, jadi kalian nggak was-was kalau misalkan aduh belum diterima tapi besok udah habis nih visanya gitu kan, minggu depan udah mau expired kayak gitu visanya. Jadi ya kayak gitu guys. Sebenarnya juga kalau kata Mister, walaupun visanya itu udah mau mendekati expired, pasti dikasih jangka waktu gitu, kayak tenggang waktu gitu loh. Jadi kalian bisa tinggal di New Zealand untuk beberapa saat lagi gitu. Tapi itu harus pengajuan visa gitu, jadi kayak bayar double gitu. Jadi ya makanya kalau misalkan kalian mau ikutin cara aku, ya begitulah cara aku. Jadi aku dapat visitor visa 9 bulan, 6 bulan aku tinggal di New Zealand, aku udah pengajuan visa kerja diterima, terus 1 tahun tepat tinggal di New Zealand aku langsung pengajuan residensi lagi gitu. Jadi pas nanti tepat 2 tahun aku tinggal di New Zealand, aku pengajuan lagi untuk permanent resident kayak gitu. Jadi waktunya pas gitu loh. Yang penting yang penting bukan karakter persyaratannya, yang penting persyaratannya itu udah pas gitu. Jadi untuk visitor visa tidak ada batasan berapa lamanya kalian harus tinggal sama pasangan, tapi kalau untuk visa kerja minimal harus 3 bulan dulu, minimal 3 bulan tinggal bersama-sama pasangan. Dan untuk ya residensi minimal 1 tahun 12 bulan, dan untuk permanent resident minimal 2 tahun tinggal di New Zealand bersama pasangan kalian kayak gitu guys. Oke, ada lagi yang mau ditanyain, nanti boleh ditanya aja ke aku, silakan. Aku senang menjawab pertanyaan kalian. Kalau misalkan aku tahu jawabannya pasti aku jawab. Dan ya boleh DM aku nanti di Instagram aku, nanti aku taruh Instagram aku ada di bawah sini ya guys. Jadi udah segitu aja video singkat dari aku. Kebetulan aku baru pulang kerja, aku mau mandi juga ya, belum bersih-bersih. Oke, jadi ini nyempetin waktu aja, aku kejar target nih, karena emang beberapa ada yang udah nanyain, kayak beberapa orang nanya step by stepnya kayak gimana untuk pengajuan visa, karena mereka juga mau ngajuin visa sama pasangannya untuk tinggal di New Zealand gitu. Jadi ya aku harap video ini membantu kalian semua yang menikah sama orang Selandia Baru. Oh iya guys, untuk biayanya itu setiap pengacara, beda-beda pengacara pasti kan beda-beda harga, dan setiap daerah juga itu biayanya beda juga. Jadi aku perkirain aja biayanya berapa kalau misalkan kalian mau pakai jasa pengacara. Untuk visa kunjungan dan visa kerja itu mereka beda-beda dikit harganya sebenarnya.
cuman lebih mahal sedikit untuk visa kerja, dan itu biayanya sekitaran $2.000 sampai $3.000. Dan untuk visa residensinya itu di angka 3.500 sampai $4.000 guys, gitu. Jadi oke, gitu aja ya. Semoga membantu guys. Wassalamualaikum.